Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kami akan share 5 kebijakan dari Kementerian Keuangan, Kemkeu, kemudian setuju juga oleh DPR RI terkait kebijakan mensejahterakan guru, baik yang statusnya sertifikasi maupun non-sertifikasi. Kita to the point yang pertama, Bapak Ibu, kabar yang pertama adalah daerah yang belum sempat mengusulkan formasi P3K di tahun 2021 ini, itu akan diberikan kesempatan lagi untuk mengusulkan formasi. Karena banyak nih teman-teman guru di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang mengaku tidak bisa ikut P3K di tahap 1-2 karena belum di daerahnya tidak ada formasi seperti itu. Nah, dalam paparan Kemendikbud di DPR RI Komisi 10 itu disampaikan oleh Pak Menteri bahwasanya akan diberikan kesempatan untuk mengusulkan formasi. Nah, kabar yang kedua adalah untuk guru P3K non sertifikasi Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu diangkat menjadi guru P3K kemudian belum memiliki sertifikat pendidik, selain Bapak Ibu akan menerima gaji pokok dan tunjangan melekat ya. Gaji pokok dan tunjangan melekat sama dengan PNS, juga akan menerima yang namanya tamsil atau tambahan penghasilan. Sama dengan PNS juga seperti ini. Jadi guru non sertifikasi di PNS itu ada tamsil per bulan, sama dengan P3K juga akan menerima nanti di tahun depan, mulai tahun 2022. Sumber informasinya dari mana? Ya, sumbernya adalah paparan dari Kementerian Keuangan. Ini sudah pernah kami sampaikan juga di kebijakan DAK khusus dan alokasi khusus tahun 2022 ya Bapak Ibu, tahun depan. Ini dipaparkan oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 19 Mei 2021. Dalam paparan ini, salah satu poin yang disampaikan adalah sasaran 2022 atau arah kebijakan dan strategi pengalokasian DAK non fisik tahun 2022. Di sini Bapak Ibu, di bagian bawah ini yang kami lingkari, ini menjelaskan tentang tamsil itu. Kalau kita zoom ya, kami zoom akan tampil seperti ini. Nah, Bapak Ibu, di bagian bawah di sini untuk 2022 itu akan dianggarkan untuk tambahan penghasilan untuk guru PNS dan juga termasuk di sini guru P3K Bapak Ibu. Jadi bukan hanya PNS saja yang akan menerima tamsil 2022 tapi juga termasuk P3K. Jadi selamat Bapak Ibu yang akan lulus di tahun ini. Nah, kabar yang ketiga adalah guru guru P3K maupun PNS atau juga honorer yang bertugas di daerah terpencil akan menerima tunjangan khusus atau yang kita biasa menyebutnya dengan TUSUS ya. Nah, itu sama dari sumbernya di paparan Kementerian Keuangan. Ya, kalau kita zoom seperti ini Bapak Ibu, di bagian sini nomor 2 ya, yang melingkari. Ini tunjangan khusus untuk guru PNS ya, termasuk juga untuk guru P3K. Kalau untuk teman-teman honorer memang tidak disebutkan di paparan ini, tapi beberapa tahun terakhir ini honorer menerima, ada Permendikbudnya khusus mengatur tentang tunjangan khusus untuk honorer ya. Nah, dalam paparan ini disebutkan untuk guru P3K itu sejumlah 13.835 orang nantinya anggarannya. Kemudian PNS itu 25.003 orang PNS akan menerima tunjangan khusus. Tunjangan khusus sekali lagi tunjangan untuk guru yang bertugas di daerah terpencil Bapak Ibu. Kabar yang keempat adalah untuk guru PNS, P3K atau honorer yang belum sertifikasi. Kita perjelas yang belum sertifikasi, Kemdikbud kembali anggarkan untuk PPG 2022. Jadi kemarin kan sempat beredar wacana untuk PPG tahun 2022 tidak dianggarkan oleh Kemdikbud tapi melalui LPDP. Nah, ternyata ada revisi atau penyesuaian anggaran di DPR RI bersama dengan Kemdikbud. Walhasil kembali dianggarkan untuk PPG di tahun 2022. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti PPG di tahun 2022. Berikut ini penjelasan langsung dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Terkait dengan program kualitas pengajaran dan pembelajaran juga, di situ ada perubahan-perubahan seperti misalnya untuk guru penggerak, organisasi penggerak, yang sebagian dananya kami alokasikan untuk guru yang mengikuti sertifikasi guru atau PPG. Jadi yang semula tidak ada, yang semula kita harapkan dapat tambahan dari pagu tambahan atau dari LPDP, masih harus kita alokasikan menggunakan dana internal GPK. Kabar yang kelima yaitu tunjangan sertifikasi untuk guru di tahun 2022 sudah dianggarkan nih untuk PNS, P3K dan honorer. Jadi untuk tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi itu sudah dianggarkan untuk di tahun 2022.
Sumbernya sama tadi Bapak Ibu dari paparan Kemdikbud Kementerian Keuangan. Ini paling atas tunjangan profesi guru atau kita mengenalnya tunjangan sertifikasi untuk guru PNS dan guru P3K, Bapak Ibu. Untuk guru PNS itu sejumlah 1.031 orang, ya. Kemudian guru P3K itu 17.427 yang sertifikasi. Nah, demikianlah 5 kabar gembira terkait kebijakan untuk guru di tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomenklatur dalam dokumen anggaran yang ada. Saat ini kami sedang berproses mengusulkan perubahan nomenklatur sesuai dengan SOTK baru. Tidak hanya perubahan nama unit utama, tetapi juga penambahan unit eselon 2 di Dijen Dikti, Iptek, dan di Dijen Vokasi. Berikutnya. Nah, perubahan-perubahan yang kami lakukan dapat dilihat di dalam tabel dimulai dari halaman 24. Ini untuk program PAUD dan wajib belajar 12 tahun. Di situ ada penyesuaian untuk menampung kegiatan-kegiatan yang tidak ada dan mainstream kegiatan-kegiatan yang lainnya. Misalnya itu dan untuk community learning center itu kami masuk dalam kegiatan sekolah yang menerapkan pembinaan afirmasi karena semuanya sifatnya juga afirmasi. Next. Terkait dengan program kualitas pengajaran dan pembelajaran, di situ kami lakukan penyesuaian. Sekolah yang menerapkan kurikulum pembelajaran itu kami integrasikan dengan sekolah yang mendapatkan pendampingan karena supaya hasilnya juga lebih maksimal. Kemudian untuk PAUD yang menyelenggarakan pendidikan holistik integratif, kami masukkan juga ke dalam program kegiatan yang lain, yaitu PAUD yang memperoleh peningkatan kapasitas. Ini mudah-mudahan dengan adanya integrasi kegiatan, maka program-program dan kegiatan fokus pada sekolah-sekolah tertentu secara lebih baik. Berikutnya, terkait dengan program kualitas pengajaran dan pembelajaran juga, di situ ada perubahan-perubahan seperti misalnya untuk guru penggerak, organisasi penggerak, yang sebagian dananya kami alokasikan untuk guru yang mengikuti sertifikasi guru atau PPG. Jadi yang semula tidak ada, yang semula kita harapkan dapat tambahan dari pagu tambahan atau dari LPDP, masih harus kita alokasikan menggunakan dana internal GTK.